Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita lanjutkan pelajaran balaghah kita dari kitab Syarhul Balaghah min Kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li Fadilatil Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajmain. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari pembahasan tentang al-insya, yaitu an-nahyu. Kita katakan bahwasanya al-insya itu ada 6. Yang pertama sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya tentang al-amr. Sekarang kita akan ambil lawan dari al-amr, yaitu an-nahyu. Dan ini insyaallah lebih mudah dibandingkan dengan al-amr. An-nahyu dikatakan oleh penulis di sini di halaman 93, bahwa talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la. Nahyu itu adalah talabul kaf. Bedanya apa kalau al-amr? Dia adalah talabul fi'il. Kalau ini talabul kaf, al-kaf itu artinya stop, berhenti. Meminta orang berhenti dari suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la. Ya, ala wajhi al-isti'la ini sama maknanya dengan di al-amr. Apa maksudnya ya? Maksudnya dari atas ke bawah. Walahu sighatun wahidah. Dan dia hanya punya satu sigoh saja. Ya, kalau amr ada berapa sigoh? Ada 4 sigoh. Ya. Nahi hanya satu sigoh. Apa sigohnya itu? Yaitu al-mudhari ma'ala an-nahiyah. Jadi gampang sekali mendeteksinya ini. Ya. Fi'il mudhari sebelumnya adalah an-nahiyah. La an-nahiyah itu la larangan, yang termasuk jazimah itu ya. La yang menjazamkan. Contohnya misalkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La tufsidu. Nah, ini fi'il nahi di sini. Ya, la tufsidu. La an-nahiyah, tufsidu fi'lun mudhari'un majzumun ya bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hasbun nun. Ya. Baik. Idan kita lihat ke syarahnya di bawah. Idan fal amru huwa talabul fi'il wa huna an-nahyu talabul kaffi anil fi'li. Ya. Ya. Ala wajhi al-istilah ay innahu ala wizani al-amri. Wizan artinya qubalatuhu ya. Qubalah itu artinya semisal gitu ya. Ya, berhadapan. Nah, itu ya. Wizanil amr artinya berhadapan dengan al-amr. Kalau antum mengatakan hitam itu wizannya putih gitu. Malam wizannya siang. Apa maksudnya ya? Kibalatuhu. Illa annal amra huwa talabul fi'l wan nahyu talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la'i fihima. Walakinna an-nahya lahu sighatun wahidatun faqat. Nahi itu hanya punya satu sigoh. Ini bedanya dengan amr. Bainama lil amri arba'u siyagin. Fasighatun nahyi hiyal mudhari'u ma'ala an-nahya faqat. Fala yakunu nahyan illa idza kana bi hadhihi as-sighah. Fa alaihi law qulta utruk hadzal fi'la. Alaysa utruk hadza talabu kaf talaba kaffin anil fi'li? Na'am, walakin hal nusammi hadza nahyan? Ya lah, paham ya? Li'annahu la budda an yakuna bihazi sigo al-muayyana. Ya, barang kita singgung kemarin, utruk ini tetap fil amr namanya, amr di situ. Ya, talabut tark, ya, talabul fi'il kan, at-tark itu kan bagian dari fi'il. Ya, bukan talabul kaf di situ. Kenapa? Karena ada sigo muayyanah kalau an-nahi. Ya, memang dari sisi mana larangan di situ kan utruk hadzal fi'il. Nah, tapi dari sisi penamaan tidak kita namakan nahi. Kenapa? Karena nahi itu punya sigo tertentu, yaitu al-mudhari al-maqrun bila an-nahiyah. Walau qultu laka masalan intahi an hadha syai', ya sama dengan utruk hadzal fi'il tadi. Fa hal lafdhu intahi yusamma nahyan? La yusamma nahyan. Ya, dari sisi makna memang larangan di situ. Intahi an hadha syai' artinya ya, hentikan sesuatu ini. Berhenti dari sesuatu ini. Baik. Li'anna an-nahya la yusamma nahyan illa idza kana bisighatil muayyanah kama dzakarna misla la taf'al la tatruk wa ghairu dzalik. Walau qultu laka mathalan la tatruk kadza, fa ma makna hadza? Ya, if'alhu. Ya, wa ma dzalika la nusammi hadza amran. Sebaliknya juga, kalau antum mengatakan la tatruk, jangan tinggalkan, berarti maknanya apa? Lakukan. Nah, apakah ini amr namanya? Ya. Apa ini amr namanya? Nahi namanya ini. Kenapa? Karena sigohnya sigoh nahi. Berarti patokan kita kepada apanya? Siyaqul kalamnya. Ya. Bal nusammihi nahyan anitar kadzalika intahyan kada la nusammihi nahyan
ma anna ma'nahu annahu ya'muruni an antahiya li annahu lam yakun bi sighatil mudhari ma la annahiya idan fa nusammihi amran bil intiha. Amar untuk intiha, untuk berhenti. Intahi an kada itu amar bin intiha namanya. Baik. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ada laisa nahyan. Da' artinya tinggalkanlah. Berarti larangan di sini? Tidak. Ya, dari ilmu balaghah memang maknanya mana larangan. Nah, tapi da' di sini maknanya adalah amr. Ya. Semua kita sepakat da' itu fi'il amr kan? Bagaimana untuk mengatakan di sini larangan padahal jelas-jelas itu fi'il amr? Nah, patokan kita adalah kepada sigohnya. Ya, sigohnya di sini sigoh amr. Maka kita katakan ini namanya amr bitark. Baik. Waqad warada an-nahyu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika. Ya. Hadis Nabi ya kepada salah seorang sahabat, Nabi mengatakan, masih bin Jabal kalau tidak salah ya. La tada'anna an taqula dubura kulli salat. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir setiap salat wajib berdoa dengan doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa ala syukrika. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait kadzalika la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini kan semua ini larangan ini. La tada'anna, di syahidnya tadi ya. La tada'anna. La annahiyah ditambah nun taukid di situ ya. Kemudian ada la yanfiranna. Ya, nafara yanfiru artinya kabur, pergi. Kemudian la yabi', ini sigoh nahi semua ini. Wa minan nahi aidan, itu hadis kalau di dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya, la tarkanu. Itu syahidnya. Fa hadza nahyun haqiqiyyun bidalili qoulihi ta'ala fatamassakumun nar wa kadzalika qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah itu amar, wa la tusyriku itu nahinya. Ini nahi hakiki. Baik. Wa mithalul muallif rahimahullah qauluhu ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Hadza wadihun annahu talabul kaffi 'ala wajhil isti'la. Ay amarna Allah Ta'ala an nakuffa 'anil fasadi fil ardi ba'da islahiha. Wa inna ma qala ba'da islahiha li'annahu la yatahaqqaqul fasadu illa idza taqaddamahu islahun. Sesuatu itu dikatakan bisa rusak kalau sebelumnya dia sudah baik. Jadi bumi ini sudah baik, jangan dirusak. Ya. Baik. Amma idza kana al-fasadu minal asal falaysa hunaka ifsad. Ya, kalau sesuatu sudah rusak dari sananya, ya, maka tidak perlu kita melarang orang untuk merusaknya. Ya, karena sudah rusak. Paham ya? Kerusakan di atas kerusakan jadi. Ya. Jadi kalau sesuatu yang rusak, yang kita minta adalah orang untuk memperbaikinya, bukan untuk merusaknya lagi, kan begitu. Falaysa hunaka ifsatum ma innahu ablagu fil qubhi an yati al-fasadu ba'da al-islah. Dan itu juga ya, itu lebih balik dalam menyampaikan al-qubh, keburukan sesuatu. Jadi kan kita dilarang dalam ayat ini kan untuk jangan berbuat kerusakan. Jadi Allah ingin menyebutkan betapa buruknya orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi Allah tambahkan kata ba'da islahiha. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat orang semakin merasa bersalah, ya, ketika dia melakukan kesalahan, kita sebut-sebut hal, ya, apa yang merupakan kebaikan sebelum dia melakukan ya, kesalahan tersebut. Ya, misalkan ada seorang anak memecahkan vas bunga misalkan, ya, kita katakan kepada anak tadi, ya, kalau kita ingin memunculkan rasa bersalahnya, kita katakan, coba lihat nak, vas bunga ini adalah vas bunga yang tadinya, ya, bentuknya bagus sekali, mahal harganya, ibu beli dari sini misalkan, ya, kemudian adalah warisan sebagainya. Nah, jadi itu akan lebih membuat si anak itu untuk berhati-hati ke depannya, begitu kan? Daripada dia mengatakan jangan rusak, ya, apa namanya, kita katakan ya, jangan rusak lagi ya. Daripada mengatakan begitu, pengaruhnya ya, lebih sedikit gitu ya. Baik. Nah, ini dalam berkomunikasi ada istilahnya gaslighting, tahu ya? Gaslighting itu kita menyalahkan orang lain, tapi dia balik menyalahkan kita. Ya, dia balik menyalahkan kita dengan apa? Dengan membuat kita, seolah-olah kita merasa bersalah begitu. Merasa bersalah. Ya, di antara orang yang lagi pacaran itu banyak kejadian kayak gini nih. Ya.
Ya, dia marah sama pacarnya misalkan, tapi pacarnya mungkin kesalahan. Ya, saya begini gara-gara kamu. Akhirnya si cowoknya yang nggak bersalah. Gitu. Ini namanya gaslighting. Dan ini suatu cara berkomunikasi yang buruk antara suami istri, antara pasangan, antara ibu bapak, antara anak dan orang tua sebagainya. Cara berkomunikasi yang keliru, yang mencari pembelaan dengan cara membuat orang menjadi salah, gitu ya. Cara yang tepat seperti itu adalah dengan meminta maaf dari kesalahan, gitu. Bukan dengan malah balik menyerang begitu ya. Baik. Kadzalika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain la yajlis hatta yusalli rak'atain, hada nahyu. Ya. Dikata la yajlis, jangan duduk. Ini nahi kan? Ya. Ya. Kaidahnya dalam nahi itu ikhwah, an-nahyu yufidu al-fasad. Larangan kepada sesuatu itu berarti ada kerusakan dalam sesuatu yang dilarang tersebut. Pada nahyun naqulu la nahiyah wa yajlis fi'lun mudhari'un maqrunun wa majzumun bila an-nahiyah wal mudhari'u alladhi ya'ti ba'da la an-nahiyah yajibu an yakuna majzuman. Amma idza atat la wa ma ba'daha marfu fatakunu nafiyah wa laysat nahiyah, itu qouli ta'ala la yuhibbullah. Ini bukan nahi namanya ya. Ada di situ datang fi'il mudhari yang marfu. Jadi la an-nahiyah itu yang jazimah ya. Anda sudah belajar jazimah kan, yang menjazamkan. Berarti dia setelahnya pasti jazam. Kalau dia tidak terpengaruh, harokatnya tetap begitu aja, ya berarti dia la an-nafiyah. Dan terkadang ini sering salah orang membedakan nafiyah sama nahiyah ya. Selain dari sisi makna, kita melihat dari fi'il setelahnya. Kalau fi'il setelahnya majzum, berarti la an-nahiyah. Kalau tidak ada pengaruh apa-apa, la nafiyah. Begitu. Baik. Kemudian kembali ke matan, wa qad takhruju sighatuhu an ma'naha al-asli illa ma'anin ukhra tufhamu minal maqami was-siyaq. Nah, itu makna asli dari an-nahyu. Nah, makna aslinya bahwasanya an-nahyu itu adalah talabul kaf ala wajhi al-istila'. Meminta untuk kita berhenti. Tapi terkadang larangan itu ada yang maknanya bukan begitu. Punya makna lain dia, tidak talabul kaf. Kita paham dari mana? Dari maqam wasiyaq, dari maqam dan wasiyaq, sama dengan di amr tadi ya. Baik. Yaqulu rahimahullah wa qad takhruju sighatuhu an ma'nahu wal asli ila ma'anin ukhar. Qad huna hadhihi litahqiq ay inna sighatan nahyi takhruju anil ma'na al asli. Qad itu biasanya kalau ketemu fi'il mudhari maknanya apa? Taklil, ya, ahyanan, tapi di sini sebaliknya. Ya. Qad di sini maknanya sama dengan kalau dia ketemu dengan fi'il madi, ya. Jadi qad takhruju bi mana qad kharajat gitu, ya. Qad kharajat sighatuhu lit tahqiq gitu. Baik. Ini agak error ini yang kurang. Iya, ini agak Sampai sini Pak, cukup berasa. Agak lambat. Baik. Jadi qad itu kan biasanya mananya kalau ketemu fi'il mudhari kan mananya ahyanan ya, li at-taqlil atau li tashkik gitu. Tapi di sini mananya tahqiq, bukan taklil. Ya. Karena apa? Karena memang seperti itu kejadiannya gitu. Ya, seperti itu kejadiannya memang pasti begitu. Tahqiq kan artinya penetapan kan. Ai inna sighatan nahyi takhruju anil ma'na al-asli wal ma'na al-asli huwa talabul kafi ala wajhil istila' wa madama anna hadhihi al-mas'alata raji'atun ila al-fahm fa'lam anna an-nasa sawfa yakhtalifuna fiha. Ya, jadi permasalahan seperti ini ya, bahwasanya an-nahi itu keluar kepada makna yang lain, ini adalah permasalahan yang relatif ke tasyrik, kembali kepada pemahaman orang. Ya, karena pemahaman orang itu berbeda-beda, maka berbeda juga dia dalam menentukan apa makna lain dari an-nahyu. Baik. Lianna afhaman nas laysat wahidah. Ya, ay qad aqulu hadan nahyu hakiki wa taqulu anta hadan nahyu lil irsyad. Aqulu hadan nahyu lit ta'jiz wa taqulu anta hadan nahyu lit tahaddi mathalan wa ma asbah dzalik. Wa in kana tahaddi wa ta'jiz ma'nahuma mutaqarrib. Apalagi makna tahaddi sama ta'jiz itu berdekatan. Baik, apa saja mana-mana lain dari an-nahyu selain talabul kaf? Yang pertama adalah ad-du'a nahwa wala tushmit biyal a'da. Nah, di sini syahidnya dikata
la tushmit. Hada huwa qawlu Harun li akhihi Musa alaihi wassalam. Wa haqiqatul amri annana dzakarna fi ma sabaq annahu yanbaghi alla nusammiyal kalam al muwajjaha min makhluqin ila makhluqin walau kana al muwajjahu ilaihi al kalamu a'la du'aan. Wa hal yumkin an naqula inna Haruna da'a Musa alaihi wassalam? La, fala ahad yud'a illallah. Wa qulna yanbaghi an yusamma hada tarajjian atau rajaan. Ya, fala tushmit bial a'da. Ini perkataannya Harun kepada Nabi Musa. Nah, ini perkataannya Nabi Harun kepada Nabi Musa. Jadi yang kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya perkataan yang diarahkan dari makhluk kepada makhluk, ya, meskipun salah satunya lebih tinggi, itu tidak dinamakan doa. Ya, jadi tidak kita katakan di sini Nabi Harun ya berdoa kepada Nabi Musa kan, la tushmit bial ada, itu doa bukan, ini namanya taraji, rojaan. Ya, tidak ada kewajiban untuk Nabi Musa memenuhi apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan. Wa hadzal misal la yahsunuhuna, kata Syekh, contoh ini kurang tepat. Fa hadza lawajjiha lillahi lakana sahihan li'annahu jaa'a fil hadithi at-ta'awud min syamatatil a'da. Syamatah itu artinya apa? Syamatah itu artinya mencela, ya, merendahkan. Ya, kan ada di doa itu ya. A'udzubillahi min su'il qada wa drakis syaqa wa syamatatil a'da. Baik. Fala wujjiha lillahi ta'ala lakana du'aan walakin la'alla al-muallif rahimahullah indama kitabatul ayat tawahhama annaha min Musa lillahi ta'ala. Lakinna na'ti bi ghairi dzalika wa huwa qauluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna. Jadi ayat ini fala tushmit bial a'da, ini penulis matan menganggap ayat ini adalah perkataan Nabi Musa kepada Allah. Berarti jatuhnya apa? Doa. Makanya kan kita lagi bahas doa ini. Ya, dia buat contoh yang ini. Padahal yang benar adalah ya diarahkan kepada keliru dia gitu dalam memahaminya. Maka kita bikin contoh yang lebih tepat gitu. Itu sebenarnya perkataan Nabi Harun itu ya. Perkataan Nabi Harun berarti bukan doa berarti kan. Kapan dia bermakna doa ya kalau diarahkan kepada Allah, seharusnya begitu gitu. Maka kata saya tadi kurang tepat contoh itu ya. Contoh lain yang lebih tepat kata beliau, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Hada huwa ad-du'a li'annahu minal makhluqi ilal khaliq. Ya, karena dari makhluk kepada khaliq, tidak akan berdoa di sini kan. Ya, Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhid. Ini kan fi'il apa namanya? Nahi kan itu ya. Fi'il nahi. Ya. Dan kita arahkan kepada siapa ucapan ini la tu'akhidna ini? Ya, kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti inilah yang dinamakan doa. Kalau contoh yang tadi la tusyammit bial ada, itu kan ya, perkataan manusia kepada manusia, Nabi Harun kepada Nabi Musa, bukan doa namanya. Paham maksudnya? Nah, jadi ganti nanti contohnya dengan yang ini lebih tepat. Wal muhim anna nahya yakhruju an ma'nahu al asli ila ma'anin tufhamu min as-siyaq minha ad-du'a wa dzalika fima idza kana minal makhluqi ilal khaliq. Tapi kapan maknanya doa? Ya kalau dari makhluk kepada khaliq. Ya. Kemudian mana yang kedua al-iltimas ya, sama seperti di al-amr ya. Qaulika liman yusawika la tabrah min makanika hatta arji'a ilaik, di mana la tadhhab min makanika. Uskut makanaka hadza. Hatta arji'a ilaik, sampai saya kembali kepadamu. Ini iltimas. Ya, dua orang yang pergi safar berbarengan misalkan ya, maka dia berkata kepada kawannya la tabrah min makanika hatta arji'a ilaik. Ya. Baik. Kan yakuna zamilan laka as-sadiqan, teman antum safar itu dia mau pergi begitu ya, karena ada suatu keperluan dia mengatakan ucapan tadi, maka ini namanya iltimas. Wa hadzan nahyu nusammihi iltimas, ini juga namanya iltimas. Ya, apa bedanya dengan yang di amr? Ya, di amr iltimas namanya. Kalau ini nahyu iltimas. Nahyu iltimasan. Ya. Li'annahu min musawin li musawi, ay min niddin li niddi. Wa mithlu dzalika aidan an taqula li zamilika mathalan la ta'bas bi kitabi fa hada aidan iltimas. Amma law qala al-walid li ibnihi la tabrah min makanika hatta atiyak fa hada nahyun haqiqiyyun ma'anal kalimah wahida. Tapi kalau yang ngomong bapak kepada anaknya,
ya, maka itu dinilai sebagai nahyu hakiki, bukan iltimas, karena levelnya beda antar bapak sama anak. Lakin hiya minal ab li ibnihi nahyun hakiki, ya, li'annahu talabun minhu al-kaffu ala wajhi al-istila wa hiya minas sadiqi li sadiqihi wa in minas sadiqi wa hiya minas sadiqi li sadiqihi iltimas. Amma minal ibni li abihi ay law qala al-ibnu li abihi ya abati la tabrah min makanika hatta atiyak fa hadha min babit tarajji. Kalau bapak ke anak bagaimana, kalau anak ke bapak bagaimana? Itu namanya tarajji. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga at-tamanni. At-tamanni contohnya kata la tatlu' dalam syair, ya lailu tul, ya naumu zul, ya subhu kif la tatlu'. Ya, tamanni di sini ya, dia mengatakan wahai ya subh, waktu subuh, kif la tatlu, jangan muncul. Ya, baik. Yang mengharapkan malam itu semakin panjang maksudnya. Fahada, lihat ke syarahnya, mithlu la tatlu fi qawli syair ya lailu tul ila akhirih, fahada yuhibbu an yashar, dia suka begadang, fayaqulu ya lail tul, malam hari panjanglah, wa huwa ladaihi saharatun fayurid an yatulal lail, dia mau begadang ini, maka dia berharap malam itu panjang. Wal muradu bil amri fi qawlihi tul at-tamanni, ini tamanni di sini. Kenapa? Li'annahu muwajjahun li ghairil akil. Sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya ya sesuatu disebutkan tamanni kalau dia diarahkan kepada yang tidak berakal. Atau ngomong sama benda mati, arahkan ucapan kepada dia, maka itu tamanni. Kadzalika ya naumuzul yufidu tamanni yuridu an yadhhaba anhu an-naum, wa aidan ya subhu kif la tatlu yuridu an yabqa al-lail, wa syahid fi qawlihi la tatlu fa huwa nahyun lakinnahu la yuradu bihi al-ma'na al-haqiqi. Li'annahu yukhatibu ma la ya'qil wa khitabu ma la ya'qil ma'nahu tamanni li'annahu laysa bifahim. Di tamanni sama taraji itu bedanya, di tamanni itu mustahil ya. Ya, atau ba'idul wuqu', ya, susah untuk terjadi, ya. Adzalika law qala al-maridu ya maradu la tu'limni la tu'limuni la tu'limni, ya. Orang sakit mengatakan misalkan wahai penyakit jangan sakiti saya, fa naqulu hadza litamanni aidan, ini tamanni namanya. Ya, ya, berarti kemungkinan sembuhnya kecil begitu maksudnya, atau mustahil untuk sembuh? Bukan begitu. Yang patokannya kepada lawan bicaranya, dia berbicara dengan penyakit itu bukan sesuatu yang bisa diajak bicara, berarti tamanni. Wa kadzalika ya mataru la tanqati li tamanni wa kullu ma khatabna bihi, ya, ma la yaqil fa huwa li tamanni. Wa min at-tamanni aidan qaulu syair ya naqula tasami aw tudriki malika, ya naqah di situ aja bicara unta. Fanahyu huna litamanni fi qawlihi la tasami li'anna an-naqa la taqil wa qad sabaqa lana an ad-dhabita fi ma huwa litamanni min al-amri an yakhataba bihi ma la yaqil fakadzalika bin nahyi. Kemudian mana yang keempat at-tahdid. Ka qaulika li khadimika la tuti' amri. Ancaman. Ya, misalkan berkata kepada pembantu itu la tuti' amri. Ya. Ya. Faqali sayyid li khadimi la tuti' amri. Sayyid itu kan seharusnya minta ditaati kan, tapi dia mengatakan jangan taati perintah saya, berarti ini ancaman ya, untuk dia mentaati perintah. Ada orang tua mengatakan pada anaknya, sudah janganlah, nggak usahlah taati perintah saya, ya, nggak usah taati perintah saya, ini kan larangan bentukannya ya. Tapi di situ ada kandungan perintah untuk mentaati. Jadi dia mengatakan A, maknanya B yang diinginkan. Jelas ya? Bahwa la yanhahu an yudhi amrahu walakinnahu yuhaddiduhu. Ini tahdid namanya, ancaman. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Pada tahdid ya, walakin laisa lirrasul wa inna li haula'i ladina yataqallabuna fil bilad. Ya. Nah, jadi dikatakan la yaghurrannak, wahai Muhammad jangan engkau tertipu, jangan takut dengan ya bolak-baliknya mereka orang-orang kafir itu di al-bilad, ya, di negeri-negeri. Ya, maksudnya di sini ya bukan bukan ancaman untuk nabi di sini, ya, untuk orang-orang yang yataqallabuna fil bilad, bahwasanya hal tersebut ini adalah ancaman bagi kalian wahai orang-orang yang kafir, ya. Jadi walaupun perkataan diarahkan kepada nabi, tapi ancamannya kepada Nabi Muhammad. Ya. Misalkan seorang guru, ada seorang santri yang dia tidak mengerjakan PR misalkan, ya, maka dia menghukumi atau memarahi santrinya tadi, ya, tujuannya bukan santri itu saja yang dimarahi, tapi untuk memberikan tahdid kepada
yang lainnya. Ya, kalau nanti santri itu misalkan dihukum dengan hukuman yang berat, maka yang lain itu kan merasa, oh berarti saya juga tidak boleh melakukan hal yang sama. Gitu. Ada tahdid berarti di sini. Itu juga sebaliknya, kalau dia tidak dihukum, maka santri yang lain akan merasa, wah tidak mengerjakan PR, tidak dihukum, berarti kedepannya dia tidak akan mengerjakan. Gitu. Baik. Walihada qala ta'ala ba'daha mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Ini celaan buat orang kafir, tahdid, ancaman. Wa mithluhu qaulu Amr bin Kulthum fi mu'allaqatihi. Ya, salah satu dari ashabul mu'allaqat ada namanya Amr bin Kulthum. Ya. Ashabul mu'allaqat itu adalah orang-orang yang ya di zaman jahiliyah terkenal sebagai penyair, yang syair mereka digantung di Ka'bah. Nah, ini dinamakan mu'allaq, yang digantung, mu'allaqat. Jadi penyair mu'allaqat itu ada 7, ada menambahkan 10. Salah satunya adalah Amr bin Kulthum. Ada Imrul Qais di situ, ya. Al-Khansa dan seterusnya. Jadi Amr bin Kulthum mengatakan dalam mu'allaqatnya, ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahli al-jahilina. Fal maqsudu bin nahyi huna at-tahdidu li ghairihi bi annahum in jahilu fa sayajhalu alaihim aktsar. Ya, fa sayajhal alaihim aktsar. Ala yajhalan ahadun alaina. Ya. Ya. Jangan salah seorang dari kalian itu ya melupakan kami. Fanajhala fawqa jahlil jahilina. Karena kalau yang terjadi seperti itu, maka kami akan pura-pura tidak tahu keadaan kalian lebih dari kepura-puraan kalian terhadap kami. Kalian bodoh amat dengan kondisi kami, maka kami akan lebih bodoh amat. Berarti ini tahdid, ya. Berarti amat tadi fungsinya untuk tahdid. Dikata la yajhalan. Paminat tahdidi an yaqula al-abu li ibnihi la tantadir ad-duyuf, la tusalli fil masjid jama'atan, la tusalli mal jama'ah. Karena yaqul fil misalain al-akhirain, masalan, in kunta shadikan fala tusalli fa ana qara'at. Ya. Jangan salat di masjid secara berjamaah. Jadi maksudnya adalah salat di masjid secara berjamaah, gitu. Ya. Jadi anaknya siap-siap mau salat di rumah misalkan. Ya, dia sudah mau bertakbir. Bapaknya ngomong di belakang, jangan salat berjamaah di masjid. Ya, maksudnya apa? Ya, berhenti salat, ya, pergi ke masjid, salat di masjid aja. Walhasil anna tahdida yarji'u ila qarinatil ahwal wa kullu hadhil ma'ani al-arba'ah tustafadu min qara'in al-ahwal. Jadi intinya nahi itu kita melihat dari qarinatu al-ahwal. Kenapa tidak melihat dari siyaqul kalam? Karena siyaqul kalamnya cuma satu. La ditambah fi'il mudhari. Ya, siyaqul kalamnya nggak ada yang lain gitu. Jelas ya? Oke. Walakin hal yati an-nahyu li ghairi dzalik. Apakah ada makna lain selain ya 4 makna tadi? Ya. Naam. Ya, qad ya'ti li ma'anin ukhar kat ta'jiz fi ma law qulta li syakhsin la ta'kul ta'aman wal maqsudu min hadha ta'jizuhu li annahu la ahad yastati an yabqa biduni ta'aman. Ya. Wa qad ya'ti an-nahyu lit taswiyah kama fi qouli ta'ala fasbiru aw la tasbiru wa dalilu ala taswiyah qaulu ta'ala sawa'un 'alaikum, ini sama seperti di Amr ya. Wa qad ya'ti lil irsyad mislu la tu'ayyir akhaka bi dzambin fata'malah wal maqsudu min hadha al mau'idha wan nushu wa mithlu qaulina la tadnu minal asad fayakulak, la tadnu, jangan mendekati singa. Ya, ini kan irsyad namanya, petunjuk. Ya. Wa hadha irsyadun yatadammanu at-tahdzir. Wa mithlu qauli syair la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, jangan engkau melarang suatu akhlak, suatu sifat, tapi antum melakukan yang semisal dengannya. Airun alaika idza fa'alta azimu. Ya, aibnya akan lebih besar kalau antum sudah melarang orang untuk melakukan tapi antum melakukannya. Ya, lebih besar aibnya daripada orang yang ya tidak melarang dari hal tersebut. Ya, makanya orang yang minum khamar padahal tahu hukum khamar itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang minum khamar karena tidak tahu hukumnya. Baik. Fahada lil irsyad bi annahu mau'idhah wa min al irsyad aidan qaul syair la yarkanan ahadun ila al ihjami yaumal wagha mutakhawifan lihimami. Fahada nahyu yufidul irsyad li anna hada min babin nasiha. Wa ala kulli hal al ma'ani katsiratun walladhi yu'ayyinuha huwa as-siyaq. Wa hadzal kalam alladhi yukirru bihi al-ulama fi hadzal bab wa ghairuhu yadullu ala ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah min annahu laysa fil lughah
huwa syai'un yusamma majazan li'annahu madamat as-siyaqat wal qara'in hiya allati tu'ayyin al-ma'ani fa inna kulla lafdhin fi siyaqihi wa fi qarinatihi yakunu haqiqatan fi madalla alaihi. Ya, jadi antum nanti bahas di usul fikih ya. Nanti di usul fikih hal hunaka majaz fil Quran, khilaf dalam para ulama. Apa ada majaz dalam Al-Quran? Ya, jumhur mengatakan ada. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebaliknya, tidak ada. Karena kata beliau semua kalam itu hakikah. Ya, itu maksudnya hakikah. Ya. Ana mengatakan saya melihat seekor singa di kebun binatang. Ya, singa di situ maksudnya ya hewan buas. Itu namanya hakikah. Kalau saya mengatakan saya melihat singa di atas mimbar. Nah, singa di situ maksudnya apa? Orang yang tegas, orang khatib yang pemberani, orator ulung. Jelas maksudnya? Nah, jadi bedanya di situ. Ya, yang pertama itu namanya hakiko, yang kedua namanya majaz. Apakah ada majaz seperti itu dalam Al-Quran? Nah, istilah majaz ini, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pantas untuk ditaruh di ayat-ayat Al-Quran. Karena majaz itu adalah gaya bahasa yang sering digunakan oleh para penyihir. Ya, orang-orang tukang sihir itu jampi-jampi mereka itu banyak mengandung majaz, gitu. Ya, banyak mengandung majaz seperti itu. Nah, maka kata Syekhul Islam tidak pantas majaz itu disebutkan kepada Al-Quran. Kata beliau semua kalam itu hakiko. Ya, kenapa? Karena yang membuat kalam itu menjadi majaz itu adalah korinahnya. Berarti hukum asal kalam itu adalah hakiko. Dia tidak akan keluar dari hakiko ini kecuali ada korinahnya. Berarti kalam itu hukum asalnya hakiko. Berarti nggak ada namanya kalam itu asalnya majaz, nggak ada. Kalam itu asalnya adalah hakiko. Aslu fil kalam al-hakiko. Karena yang menjadikan dia hakiko atau majaz itu kan korinahnya, bukan kalam itu sendiri. Baik. Wa bihadza natakhallasu min masyakil katsirah li'anna asla inkari sifatullah asluhu mabniun 'alal majaz. Fa yuqalu mathalan al-yadu majazun an kada wal 'ainu majazun an kada. Nah, ini dia. Jadi masalah majaz ini memang sekilas simple ya, tapi inilah akar muasal kenapa terjadinya pengingkaran dalam al-asma wa sifat itu. Banyak orang mengingkari sifat tangan untuk Allah. Mereka memajazkannya dan mengatakan tangan itu artinya kudrah. Ini kan majaz bukan? Majaz ya. Nah, padahal hukum asal tangan itu artinya ya tangan sebagaimana lumpuhnya begitu. Jelas ya? Nah, maka di sini ada orang-orang yang mengatakan al-yad di mana al-majaz, al-ain di mana al-ilm, al-basira. Ya, ini namanya majaz. Ar-rahmah majaz an kada, wa ridha majaz an kada. Fa hadha huwa tagut kama samahu Ibnu Qayyim bin Nuniyah. Namanya togut. Togut apa namanya? Togutul majaz. Ya, jadi ada istilah spesifiknya ini ya. Ya, togut yang kita bahas di salah satu usul itu kan ru'usuhum al-khamsah itu beda. Ya, iblis dan seterusnya itu bukan. Ya. Togutul majaz ini itu orang-orang yang ya, memajazkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Alladhi aujaba li haula'i wa ghairihim an yunkiru haqa'iqa ma wasafallahu bihi nafsah wa yahawwiluha ila majazat. Jadi karena mereka menggunakan majaz ketika mereka mengatakan tangan Allah, ya, yadullahi maghlulah, mereka mengatakan tangan Allah maknanya adalah qudratullah. Ini kan majaz. Sehingga ketika mereka menggunakan majaz berarti mereka telah meninggalkan makna hakiki dari majaz, makna hakiki dari kalam itu. Ya, apa makna hakiki dari yad? Ya tangan sebagaimana antum pahami. Nah, tapi tetap bukan berarti kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tetap tangannya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tetap itu semua jadi dasar kaidah kita. Landasan berpikirnya itu adalah laisa kamitslihi syai'. Nah, jelas ya? Kalau antum berpegang dengan majaz berarti antum meninggalkan haqiqah gitu. Baik. Al-khulasah anna an-nahya huwa talabul kaffi ala wajhil isti'la wasigatuhu wahidatun wa hiya al-mudhari al-maqrun bila an-nahya wa laysa lahu siwa hadhihi as-sighah wa huwa ay an-nahyu yakhruj an hadzal ma'na al-asli ila arba'ati ma'anin kama qala al-muallif hiya ad-du'a wal iltimas wat tamanni wat tahdid. Itu dia ringkasannya. Ini makna dari an-nahyu, insyaallah lebih mudah ya dibandingkan dengan al-amr tadi ya, yang lebih sedikit pembahasannya karena sighahnya memang cuma hanya ada satu. Baik, insyaallah taala ya, di pertemuan selanjutnya kita akan ambil ya, insya yang ketiga yaitu al-istifham. Insya yang pertama al-amr sudah selesai kita, kemudian an-nahyu barusan kita sudah selesai. Nah, baru kemudian kita ambil yang ketiga dari 6 yaitu
al-istifham. Wasil fil liqa'il qadim bismillah. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Atafi bihadzal qadar. Nanti bidua ikafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.